Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channelku Uma Yasdin. Udah lama lagi nggak upload video. Kali ini untuk tahun 2024 saya merubah metode budgeting aku, terutama dalam pencatatannya. Dikarenakan keuangan yang tidak stabil dan kondisi-kondisi yang mengharuskan aku untuk mengambil cicilan. Saya sudah mengevaluasi untuk pengeluaran Februari dikarenakan hanya tersisa Rp5.000. Walaupun ada minggu yang over budget, tapi alhamdulillah masih cukup. Saya tulis sebentar, ini masih ada sisa Rp5.000 ya. Saya buka dulu dari dompet saya sisihkan. Ini karena lecek ya, karena sisa belanja. Mau dirapikan dulu tapi susah juga ya, saya lupa untuk rapikan yang satu ini. Tapi ya sudahlah, itu Rp5.000, tapi alhamdulillah masih cukup sebulan yang lalu, Februari. Oke, untuk saving tracker juga saya sudah evaluasi di bulan Februari. Alhamdulillah ada tambahan total 105.000. Jadi sekarang saya akan menulis evaluasinya sebagai catatan untuk saya lihat kembali bagaimana saya mau mengatur keuangan di bulan Maret. Jadi kalau untuk yang pertama-tama ya, saya memberi apresiasi atau selamat pada diriku sendiri atas supaya aku tidak over budget bulanan, walaupun masih ada minggu yang over budget waktu itu, tetapi dalam total sebulan gak ada, dan masih ada sisa walaupun hanya sedikit yang bisa ditabung. Mohon maaf, aku tidak bisa menjelaskan alasan kenapa penghasilan jadi begitu tidak tetap di keluarga kami dan berkurang, serta cicilan yang bertambah yang harus diambil dengan menguras tabungan dan menyebabkan aku tidak bisa menabung seperti tahun lalu. By the way, saya memulai tabungan di tahun 2024 mulai nol lagi, dikarenakan tabungan tahun lalu harus dikuras untuk memenuhi kebutuhan mendadak karena dana darurat yang tidak cukup saat itu. Dan tetap harus semangat mengatur walaupun penghasilan berkurang dari biasanya, dan upayakan menabung walau sedikit. Nah, prioritas kali ini adalah Idul Fitri karena ya sudah dekat ya Idul Fitri, insya Allah panjang umur. Nah, cara aku mengatur keuangan tahun ini dengan membuat kalender seperti contoh di Februari. Ini aku gunakan, kalender ini aku gunakan untuk men-tracker semua pengeluaran dan terutama tanggal di mana aku harus membayar tagihan. Week keempat bulan Februari nyebrang ke Maret sampai dengan tanggal 3 Maret ya. Jadi bulan ini untuk week 1 atau minggu pertama itu saya mulai di tanggal 4 Maret. Ini aku tandai dulu ya. Kalau yang no spending itu artinya aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun pada hari itu. Jadi aku tandai dengan berwarna pink, dan itu akan kelihatan sekali di kalender kalau aku udah tandai atau warna ya, warna pink di kalender tersebut. Nah, ini seperti di contoh saya perlihatkan. Nah, selanjutnya ini saya checklist yang sudah masuk di catatan dan sudah benar. Saya sudah cek di dompet, itu saya checklist ulang kembali dan memang itu sudah dikeluarkan ya, karena saya udah evaluasi kemarin. Hanya saya lupa tulis di spending log ya. Jadi aku tulis untuk yang pengeluaran waktu di tanggal 3 Maret untuk menutup spending log di bulan Februari ini. Nah, selanjutnya karena saya mulai di 4 Maret, kebetulan hari ini adalah hari Senin. Jadi karena saya take videonya hari Senin pulang kerja, jadi sudah ada pengeluaran hari ini dan akan saya catat di kalender. Tadi di sepulang kerja aku udah belanja. Ini saya kasih dots warna biru.
dikarenakan ini saya nanti perlihatkan kalau di budget plan aku yang warna biru itu tandanya spending atau pengeluaran. Nah, ini untuk kebutuhan rumah tangga saya, jadi saya tandai warna biru. Dan kebetulan tadi sepulang kerja saya sudah mengeluarkan uang untuk belanja di pasar. Itu untuk food itu saya keluarkan 55.000 tadi belanja di pasar. Kemudian saya udah juga bayar galon. Bayar galon itu saya beli 8 ya, ada 32.000 karena segalon itu harganya 4.000. Jadi beli 8. Kemudian ada jajan anak itu saya juga sudah keluarkan untuk 2 hari tadi, untuk hari ini dengan besok 14.000. Kemudian untuk food itu 10.000. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini adalah budget plan untuk bulan Maret. Untuk budget plan bulan Maret ini diawali dengan kolom income yang saya tandai dengan dots warna hijau, itu ada lingkaran kecil sebelah kiri untuk menandai di kalender. Untuk bulan ini 3.600.000. Jadi jika masih ada tambahan penghasilan keluarga kami, ini akan saya tambahkan di kolom income. Makanya saya belum total di situ, saya masih kosong untuk di totalnya karena jika ada tambahan itu saya akan tulis di sini. Kemudian di kolom kedua itu adalah bills dengan tanda dots warna merah. Di sini ada bills yang pertama itu tanggal 2 bulan 3 itu KPR aku bayar 1 juta. Kemudian ada cicilan yang satunya lagi di tanggal 3 itu 425.000. Dan ini sudah saya tandai di kalender. Kemudian saya akan menandai untuk masih ada 2 cicilan lagi ya. Jadi untuk yang di tanggal 15 itu rencana saya bayarnya. Nanti tunggu ada penghasilan masuk lagi. Itu 1.320.000. Kemudian di tanggal 28 itu ada pay letter yang akan aku bayar 42.000. Itu di akhir bulan. Jadi nanti ada penghasilan tambahan baru kita bayar lagi. Oke, itu saja untuk bills, ada 4 macam. Ini saya total semua dulu di kolom khusus untuk bills. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara ayam, karena memang kalau kami tinggal di pedesaan itu pasti ada ternak biasanya ya. Jadi kadang berisiknya karena itu. Nah, di sini saya total semuanya. Untuk yang pay letter lagi ada tadi 42.000 dengan total semuanya dari 1 juta ditambah dengan 425.000 tambah dengan 1.320.000 ditambah 42.000 dengan total 2.787.000 untuk bills. Nah, kalau hanya dengan penghasilan di atas itu sangat tidak mencukupi ya. Makanya saya hanya fokus untuk yang penghasilan 3.600.000 ini, saya hanya pokok bayar 2 saja, yaitu yang pertama tadi saya sudah bayar saya sudah transfer yang untuk yang tanggal 2 dengan tanggal 3 itu adalah KPR dengan yang cicilan yang satu lagi gitu ya. Kemudian saya lanjut ke kolom spending. Untuk saving saya tinggalkan dulu ya, karena saya ingin di kategori ini dulu yang prioritas untuk kebutuhan rumah tangga dulu ya. Nah, untuk di spending di sini ada 8 kategori. Saya tandai dengan dots yang berwarna biru. Yang pertama adalah groceries. Groceries itu untuk kebutuhan rumah tangga, yang misalnya persabunan dan juga tambahan bumbu itu 200.000 untuk sebulan. Kemudian food atau makanan kami sehari-hari itu 800.000 sebulan. Listrik 200.000. Transportasi khusus untuk saya karena suami saya dia atur sendiri. Untuk transportasi 300.000. Internet 50.000 sebulan. Ini untuk saya hanya pakai di rumah ataupun di jalan, karena kalau di tempat kerja itu ada wifi. Kemudian gas galon 50.000, kalau kurang nanti akan ditambah. Jajan anak sebulan 200.000. Kemudian susu sebulan saya anggarkan di awal itu 1.900.000. Nah, total spending itu 1.900.000 ya.
Jadi ini saya bisa tulis untuk saving itu dari 3.600.000 dikurangi bills dan spending itu masih ada 250.000. Ini nanti akan saya masukkan ke sinking fund, namun saya akan bagi dulu ya, karena 3.600.000 di atas itu nggak langsung saya dapat plug gitu ya, tapi saya anggarkan dulu untuk budget yang paling sedikit itu 3.600.000 lah kami dapat untuk sebulan ini. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Ini adalah weekly check-in. Weekly check-in ini adalah cara aku ngatur spending tadi, kolom spending selama seminggu. Nah, untuk minggu pertama Maret dari tanggal 4 Maret sampai dengan 10 Maret itu selama 7 hari. Di sini yang saya catat itu yang hanya dipegang cash. Untuk yang di spending seperti internet dan juga listrik itu saya tetap simpan di rekening karena belinya pakai e-banking saja. Jadi untuk yang saya cash stuffing di dompet ini saya aturnya dan catatnya di weekly check-in untuk saya evaluasi tiap minggunya. Ya, jadi hanya 6 kategori yang saya atur di dompet. Nah, untuk groceries minggu ini saya budgetkan 50.000, food 160.000, transport aku 75.000, gas galon 20.000, jajan anak 50.000, susu 60.000. Jadi total spending cash minggu pertama adalah 435.000 yang akan aku cash stuffing minggu pertama. Namun di sini karena saya tadi bayar galonnya itu 32.000, ya udahlah, berarti udah ada over budget nanti di minggu pertama, nanti ditutupi di minggu kedua gitu. Nah, saya menggunakan di sini yang saya gunakan untuk simpan uang cash di sini adalah dompet yang kecil yang sangat mudah untuk dibawa kemana-mana walau aku pakai tas yang kecil. Jadi di kolom ini itu terdiri dari week 1 saya catat tanggal dan jumlah spending yang saya cash stuffing. Kemudian di kolom keduanya ada kategori. Kemudian kolom selanjutnya itu adalah plus minus, saya masukkan tambahkan uang atau saya kurangi jika terlalu banyak. Kemudian di sebelahnya itu ada kolom spend, berapa yang saya gunakan, keluarkan uang, kemudian sisa yang ada di dompet. Ini akan saya evaluasi tiap minggunya dan saya akan budgeting tiap minggunya. Nanti kita lihat untuk yang minggu depan. Nah, di sini saya akan masukkan ke dompet. Untuk groceries itu 50.000 saya belum gunakan minggu ini. Oke, saya akan lipat kecil dan masukkan ke dalam dompet. Mohon maaf ya teman-teman, karena anak saya itu di luar juga berisik ya. Kemudian selanjutnya untuk berikutnya adalah food, karena saya sudah gunakan sebanyak 65.000, jadi sisa 95.000 saya masukkan ke dompet, tapi saya masukkan saja 100.000 ya karena nggak cukup uang kecilnya. Selanjutnya untuk transport 75.000, untuk transport 75.000. Kemudian untuk gas dan galon itu udah aku pakai, malah kurang uangnya. Untuk jajan anak 50.000, tetapi saya ternyata sudah tukar ya, saya sudah tukar dengan uang-uang recehan 2.000 dengan 1.000. Ini saya simpan terpisah di dompet sendiri gitu, karena kalau saya masukkan ke sini ke dompet kecil ini terlalu tebal di situ. Jadi saya rutin tukar-tukar tiap sebelum minggu habis itu saya tukar lagi untuk dipakai di minggu depan. Kemudian selanjutnya ini adalah susu 60.000, tapi karena saya salah simpan tempat makanya waktu aku take video tuh jadi bingung ya. Nih, ini ada sisa uang, jadi saya rencana tabungnya enggak 2,5 dulu karena saya belum ambil semua uang yang disiapkan untuk Maret dan juga belum semuanya ke aku terima. Jadi aku hanya, ini kan aku bingung ya, ternyata aku sudah simpan yang susu tapi salah simpannya, saya simpannya di jajan anak. Nanti saya akan pindahkan dulu baru kelihatan deh ini letak kesalahan aku di mana gitu ya. Nah, ini
aku mulai bingung nih. Nah, aku udah dapat di mana kesalahannya. Ini aku hitung dulu. Ternyata bingung juga ya kalau kita take video terus ternyata ada yang salah tempat gitu ya. Kayak ini aku udah pindahkan. Jadi yang aku nggak save semua uang sisa ini, sebagian nanti itu aku mau tambah untuk di cash stuffing minggu berikutnya saja. Jadi yang aku save itu hanya 120.000 untuk minggu pertama ini, ditambah dengan 5.000 dari sisa budget bulan Februari gitu ya. Jadi ini untuk yang aku tambah di spending berikutnya, untuk di cash stuffing minggu berikutnya itu ada Rp33.000. Untuk saya save minggu ini ada Rp125.000. Ini saya tutup dulu untuk dompetnya. Kemudian untuk tracker, aku punya sinking fund tracker di belakang buku ini. Ya, masih banyak yang kosong ya, tapi walau masih sangat jauh dari target ya, tetap berusaha saja terus sampai terpenuhi semua target. Untuk dari 125.000 itu 120 ini saya masukkan saja dulu di Idul Fitri, karena memang ini yang Idul Fitri yang paling dekat gitu. Semangat saja untuk nabungnya ya. Nanti aku hitung kalau udah dekat akhir bulan, baru aku hitung untuk sinking fund di dompet sinking fundnya. Jadi aku tandai dulu dengan warna hijau 50.000, 50, 50 dan juga 20 gitu. Untuk sinking fund yang jangka panjang tahunan ini aku simpan ke dalam dompet aku yang berwarna kuning ya. Sebenarnya ini banyak ya tabungan aku, tapi aku hanya bisa nabungnya sedikit-sedikit gitu, karena aku harus melunasi cicilan dulu, melunasi hutang-hutang dulu, baru aku bisa nabung yang lebih banyak. Tetapi kalau misalkan hutang cicilan aku udah bayar, selesaikan bulan ini, terus masih ada tambahan dari Pak Su, itu aku akan masukkan ke dalam tabungan insyaallah. Nah, kemudian sisa 5.000 lagi ini aku masukkan ke emergency. Ini untuk tambahan uang untuk jaga-jaga ya, sedikit demi sedikit insyaallah, mudah-mudahan bisa mengcover kebutuhan kami di masa depan gitu ya. Ini aku untuk emergency tetap aku masukkan juga di dompet kuning ya. Ini kenapa aku simpan tadi. Ini aku tandai dulu dengan warna orange. Kemudian aku masukkan ke dalam dompet berwarna kuning. Jadi ini udah ada sekitar di dalam itu udah ada Rp30.000 deh, dengan ditambah 5.000 ini. Gitu. Oke, nah ini untuk saving aku hanya 125.000 ditambah dengan sisa budget Februari untuk di week pertama. Ini sebenarnya masih banyak ya, tapi ya udahlah, pelan-pelan saja, dan prioritaskan yang mana yang deket dulu yang aku tabung. Oke, selanjutnya ke spending log. Kita akan menuju ke spending log halaman berikutnya. Ini adalah yang aku paling sering catat dulu tiap hari. Nanti aku catat di kalender kalau aku mau mengevaluasi untuk spending aku dan mencocokkannya dengan dompet gitu ya. Jadi ini yang aku catat apa pengeluaran-pengeluaran aku tiap harinya. Jadi pulang ke rumah gitu ya, sebelum tidur aku catat dulu sehari ini aku keluarin berapa gitu ya. Ini semuanya aku catat di spending log. Nanti aku rapikan baru di kalender untuk saya evaluasi per minggunya. Karena kalau di kalender itu kelihatan banget kapan kita nggak ada keluarkan uang sama sekali, kapan kita gajian, kapan ada uang masuk, kapan ada tagihan yang harus dibayar. Jadi kelihatan banget kalau di kalender itu. Cuman kalau yang di spending ini untuk aku catat saja secara
tiba-tiba tiap hari pulang kerja kah atau ada waktu langsung aku catat. Dan kemudian di halaman berikutnya itu adalah saving tracker aku. Ini ada beberapa ya yang aku kategorikan di tabungan aku, tapi baru hanya yang sedikit yang terisi. Nah, ini aku pindahkan dari saving tracker sisa yang tersimpan di dompet saving tracker itu aku pindahkan ke kolom yang berikutnya. Oke, nah itu saja cara aku mengatur keuanganku tahun ini. Semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman, memberi inspirasi. Wassalamualaikum dan bye-bye.